Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Seorang balita berusia 2 tahun menjadi kasus positif ke-41 Kota Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan rapid test di sebuah mal dengan hasil 1 orang reaktif. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. 1 orang lagi balita yang tertular virus corona. Seorang bocah lelaki berusia 2 tahun menjadi pasien ke-41 warga Kota Samarinda yang dirawat dalam ruang isolasi setelah hasil laboratorium mengkonfirmasi hasil positif. Simak informasinya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur menemukan lagi pasien baru terpapar virus corona, seorang balita berusia 2 tahun. Dia menerima penularan virus dari kedua orang tuanya yang terlebih dulu terkonfirmasi positif COVID-19 yang belum ada obatnya itu. Sebelumnya kejadian balita menjadi pasien positif virus corona terjadi juga di Kutai Barat, yaitu seorang bocah berusia 20 bulan diketahui terkena virus dari orang tuanya yang menjadi peserta acara istima di Goa. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak mengatakan, balita di Samarinda dirawat bersama kedua orang tuanya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kutai Kartanegara. Ketiganya dirawat di sana karena tempat tinggal keluarga itu di Tenggarong, Kutai Kartanegara, sementara identitas KTP adalah warga Kota Samarinda. Klaster karena ini terjadi karena kemarin yang suami istri yang positif yang berdomisili ada di Kutai Kartanegara sebenarnya, tapi dia beraktivitas dan bekerjanya ada di tidak salah adanya di Samarinda, dan dia juga berKTP Samarinda tapi rumah dan aktivitas sehari-hari kehidupannya ada di Kutai Kartanegara. Jadi saat ini memang juga dirawatnya di Wisma Atlet Kutai Kartanegara. Seperti itu, Pak. Catatan tim gugus tugas, balita itu termasuk dalam status OTG atau orang tanpa gejala. Namun hasil swab ke laboratorium menyatakan anak itu terkonfirmasi positif sudah tertular juga. Kedua orang tuanya yang terlebih dulu terkonfirmasi positif dengan kode SMD 29 dan SMD 40. Selain 1 kasus positif baru di Kota Samarinda, ada 2 kasus lagi yang diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID-19 edisi Rabu 27 Mei 2020. 2 kasus lainnya dari Kutai Barat 1 kasus, yakni laki-laki 60 tahun dengan kode KBR 21, merupakan PDP dari klaster Goa. Hasil rapid test menyatakan reaktif dan pasien dirawat di RS Pratama Kutai Barat. Kemudian 1 kasus lagi di Balikpapan, yakni seorang laki-laki 26 tahun dengan kode BPN 53. Dia merupakan OTG yang ditetapkan DPJP dan Dinkes Kota Balikpapan dengan hasil rapid test reaktif. Pasien dirawat di RS Pertamina, Balikpapan sejak 26 Mei 2020. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak mengingatkan bahwa penambahan kasus masih terjadi, meski secara grafik terlihat sudah melandai. Kalau kita amati dari beberapa perkembangan terakhir dari pertama hingga saat ini, dari total kasus yang diperiksa itu memang hampir 40% itu adalah terkonfirmasi positif. Nah, kalau kita melihat dari sisa yang masih dalam proses sekitar hampir 300, kalau 40%-nya ya masih ada sekitar 100-an lebih kemungkinan nanti yang bisa memungkinkan terjadinya peningkatan kasus apabila memang ini konsisten. Data ini yang kita dapat. Selain menambah 3 pasien positif, kabar gembira juga datang karena adanya 6 orang lagi dinyatakan sembuh dan sudah boleh pulang ke rumah. 5 orang yang sembuh adalah dari Kutai Kartanegara, yakni dengan kode KKR 9 laki-laki 39 tahun, KKR 32 laki-laki 28 tahun, KKR 33 laki-laki 44 tahun, KKR 34 laki-laki 33 tahun dan KKR 40 laki-laki 59 tahun. Semuanya punya riwayat perjalanan dari klaster Goa dan telah dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara sejak 23 April 2020 dan 3 Mei 2020.
Satu orang lagi pasien dinyatakan sembuh adalah dari Balikpapan, yakni perempuan 62 tahun dengan kode BPN 39. Pasien ini juga peserta acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan telah dirawat di RS Restu Ibu Balikpapan sejak 28 April 2020. Dengan demikian, total update penanganan pasien COVID-19 di Kalimantan Timur per hari Rabu 27 Mei 2020 yang terkonfirmasi positif sebanyak 280 orang, diantaranya 128 dinyatakan sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Kemudian, untuk pasien yang masih dalam proses dan menunggu hasil laboratorium sebanyak 149 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, perumahan dan pemukiman penduduk di Kalimantan Timur akan diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Saat ini, rancangan Perda sudah masuk gedung para wakil rakyat Kalimantan Timur di Karangpaci, Samarinda, dan sudah dibentuk panitia khusus untuk bekerja melengkapinya. Simak informasinya. Nama rancangan Perda itu RP3KP atau Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pansus telah bekerja sejak anggota DPRD Kaltim periode lalu dan berlanjut hingga sekarang diketuai Agil Suwarno. Jika kelak Perda RP3KP disahkan, maka kawasan perumahan dan pemukiman penduduk di seluruh Kalimantan Timur diatur sesuai dengan peruntukan lahan dan tata ruang. Aturannya semakin ketat, karena pemerintah daerah punya dasar hukum melakukan tindakan tegas. Justru dari itu, kita tadi sudah sampaikan, jangan sampai rancangan RK3KP ini dalam berjalannya waktu terjadi sebuah tumpang tindih yang terjadi, yang seharusnya di situ untuk resapan air ternyata dibangun perumahan. Kemudian di situ daerah hijau, hutan lindung, ternyata di situ dibikin rumah atau villa bagi pemiliknya. Oleh karena itu dengan adanya peraturan daerah tentang rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman ini menjadi guidance, menjadi arah di mana sih seorang pengusaha bisa mengembangkan perumahan? Di mana sih seseorang yang punya tanah luas untuk membangun sarana, prasarana untuk melindungi wilayahnya? Jadi itu semuanya harus ada itu, sehingga nanti RP3KP ini akan berlaku secara umum. Jadi kalau ada mengajukan perizinan, maka perizinan harus juga mengacu di situ. Kerancuan tentang lahan kawasan pemukiman penduduk terjadi di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Menurut Puji Setiawati, lahirnya Perda RP3KP merupakan jawaban agar pengaturannya oleh pemerintah mempunyai payung hukum yang jelas. Para pengusaha juga tidak ragu-ragu lagi berinvestasi karena status kawasan sudah diatur oleh pemerintah. Harus ada mau izin tambang, harus izin tambang mengacu pada situ. Kalau di situ daerah hijau tidak boleh ditambang. Kalau di situ daerah resapan tidak boleh dibangun. Atau misalnya resapan di situ akan dibangun perumahan, misalnya harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Tidak boleh dengan cara dicor misalnya, kan gitu. Jadi itu semua akan tertuang di dalam RP3KP, Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Rapat DPRD Kaltim dengan pemerintah yang diwakili Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur menyepakati penyusunan Raperda RP3KP atau Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dilanjutkan menunggu terbentuknya dinas baru yang menangani perumahan rakyat. Simak informasinya.
Saat ini masalah-masalah perumahan rakyat masih gabung ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Untuk itu, Pemprov Kaltim sudah bersiap-siap untuk memisahkan dengan membentuk dinas baru dengan nama Dinas Perumahan Rakyat. Anggota Panitia Khusus RP3KP DPRD Kaltim, Puji Setiawati mengatakan, hasil rapat dengan pemerintah disepakati untuk raperda yang sedang disusun dilanjutkan setelah terbentuknya dinas baru yang fokus mengelola perumahan rakyat. Waktu pembentukan tidak terlalu lama lagi, karena prosesnya sudah berjalan dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim. Tadi Pak Ketua Pansus sudah memutuskan hasil diskusi dengan PUPR bahwa kita menunggu Dinas Pemukiman dan Perumahan itu terbentuk lebih dulu, sehingga akan mengakomodir semua kegiatan di dalam RP3KP itu sendiri. Jadi intinya satu, bentuk dulu dinas itu, setelah itu baru dinas baru. Sambil menunggu terbentuknya dinas baru, menurut Puji Setiawati, Pansus tetap bekerja melengkapi kebutuhan yang akan dimasukkan dalam raperda RP3KP. Pansus akan melakukan kerja lapangan ke kabupaten dan kota untuk mendapatkan masukan tentang rencana pengelolaan perumahan dan kawasan pemukiman masing-masing daerah. Tapi rancangannya kita tetap siapkan, kemudian nanti dalam waktu dekat kami juga akan ke lapangan, ke kota kabupaten yang ada wilayah untuk melihat secara dekat bagaimana rencana pengembangan kota kabupaten yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian apa sih yang akan direncanakan oleh mereka, sehingga ini nanti akan timbul suatu hierarki bottom up. Jadi kita melihat dari bawah seperti apa, kemudian nanti menjadi sebuah kajian yang harus kita masukkan ke provinsi, sehingga provinsi kita dorong secepatnya untuk memenuhi apa-apa yang menjadi syarat dalam rangka pembentukan RP3KP. Ketua Pansus RP3KP Agil Suwarno mengatakan, Pansus tetap bekerja, diakuinya sejak dibentuk 18 Maret, Pansus vakum lantaran pandemi COVID-19. Kita kan kemarin diberikan SK itu tanggal 16 Maret, tapi kan kita dengan ada COVID kita kan menjadi vakum, sempat beberapa bulan, 2 bulan ya. Ya mudah-mudahan dengan kondisi waktu yang ada, kita bisa melanjutkan lagi, dan tentunya kami di Pansus juga akan menyampaikan dengan pimpinan bahwa SK kami ini sudah berakhir. Iya. Tentu harus ada perpanjangan supaya kami tidak dianggap sebagai pansus yang ilegal. Ya. Dari rapat dengan pemerintah, menurut Agil Suwarno, Pansus memberi waktu kepada Pemprov Kaltim untuk memberikan jawaban selama 1 minggu ke depan mengenai kelanjutan pembahasan raperda RP3KP. Pembahasan dilanjutkan, apakah harus menunggu terbentuknya OPD organisasi perangkat daerah yang baru, yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kaltim. Rapat dengan pemerintah tadi itu menyampaikan apakah keberadaan raperda RP3KP ini bisa lanjut, tapi dengan kewenangan yang terbatas, atau menunggu perubahan PUPR menjadi OPD gitu. Ini semua diserahkan ke pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan rapid test terhadap lokasi keramaian warga, salah satunya di sebuah mal. Dari hasil ratusan warga yang dirapid test, terdapat seorang pekerja mal yang mengalami hasil reaktif. Simak informasinya. Pemerintah Kota Balikpapan mulai gencar melakukan rapid test massal di sejumlah mal di Balikpapan. Di antaranya Mall Plaza Balikpapan dan Mall Iwok Balikpapan Superblok. Dari kedua mal tersebut, Wali Kota Balikpapan mengatakan terdapat kurang lebih 450 orang yang telah ikuti rapid test, baik pengunjung maupun karyawan. Dari hasil rapid test ditemukan salah satu karyawan di Mall Iwok Balikpapan Superblok terdapat 1 orang yang reaktif virus corona. Sehingga pemerintah Balikpapan mengambil tindak lanjut dengan melakukan tes swab dan melakukan karantina sembari menunggu hasil swab tersebut. Ini rapid test yang ke berapa ya? Keempat atau kelima sudah kita lakukan di
dalam jumlah yang besar. Asal. Ya, ada di pasar, ada di Iwok. Hari ini kita di Plaza Balikpapan. Kemudian ada dengan para pemuka agama. Nanti kita RT juga kan kita rapid juga gitu. Ya, dari 250 ada satu yang reaktif gitu. Nah, yang reaktif tentu kita tindak lanjuti dengan swab gitu. Rapid test massal ini akan terus digencarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Rapid test massal direncanakan akan menyasar hingga ke tingkatan RT. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Berita selanjutnya, sampai hari kelima banjir di Kota Samarinda, para relawan pemuda Pancasila yang tergabung dalam Badan Sosial Kemasyarakatan terus bekerja turun ke lapangan, membantu korban banjir dengan membagi-bagikan makanan pada para korban. Simak informasinya. Air yang merendam rumah-rumah penduduk di Kota Samarinda sejak 5 hari terakhir sudah terlihat mulai surut. Beberapa ruas jalan yang sempat ditutup karena banjir sangat dalam seperti di beberapa perumahan Jalan Pemuda, Gria Mukti, dan Bengkuring sudah mulai dibuka. Masih ada genangan di sana-sini, warga mulai sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur yang terbawa air banjir sejak beberapa hari belakangan. Seperti diberitakan sebelumnya, banjir di Kota Samarinda cukup parah. Sekitar 20.000 jiwa yang tinggal di rumah-rumah yang terendam akibat meluapnya debit air di Waduk Benanga Lempake. Waduk ini mengalir ke Sungai Karangmumus dan beberapa anak sungai sehingga ketika terjadi air melimpah akan membanjiri kawasan-kawasan dekat sungai. Saat bersih-bersih rumah pasca banjir, sejumlah relawan pemuda Pancasila turun menemui masyarakat. Sejak peristiwa banjir terjadi di saat perayaan Idul Fitri, kader-kader pemuda Pancasila sudah berada membangun posko kemanusiaan, membantu memberikan makanan siap saji maupun instan. Terima kasih kepada teman-teman relawan dari Pemuda Pancasila Kalimantan Timur yang sangat luar biasa di tengah Hari Raya Idul Fitri dan di tengah pandemi COVID-19 tetap membantu warga yang terkena korban banjir. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kekuatan, dan terhindar dari tempat-tempat yang terpapar virus COVID-19. Tanti Prasetyo yang juga istri dari Wakil Ketua DPRD Samarinda, Alpat Syarif, mengaku prihatin dengan kondisi banjir yang dialami warga kota tepian. Apalagi peristiwa itu terjadi di saat masyarakat sedang terdampak kesusahan akibat COVID-19 dan ditambah lagi dengan banjir. Pemuda Pancasila Kaltim yang dipimpin Said Amin mengerahkan semua kemampuan untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan makanan diperoleh dari donasi kader-kader organisasi itu yang dengan sukarela memberi bantuan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pada tanggal 1 Juni 2020, pemerintah Kota Samarinda berencana membuka kembali tempat ibadah, layanan publik pemerintahan, mal, pasar, serta tempat hiburan dan rekreasi. Kebijakan pelonggaran tersebut ditempuh dengan alasan kota tepian sudah siap melaksanakan new normal. Simak informasinya. Keputusan Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang, tertuang dalam surat edaran tentang fase relaksasi tahap pertama pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda. Surat tersebut diterbitkan tanggal 28 Mei 2020 setelah Dinas Kesehatan Kota Samarinda sehari sebelumnya memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Samarinda. Surat rekomendasi tersebut berisi analisa epidemiologi mengenai situasi di kota tepian yang diklaim telah memasuki masa relaksasi pencegahan atau pengendalian COVID-19. Fase pertama new normal yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2020. Organisasi perangkat daerah atau OPD pelayanan publik dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar dan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, dan seluruh aparatur sipil negara serta masyarakat wajib mengenakan masker. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa di dalam satu ruangan tertutup tidak boleh melibatkan lebih dari 20 orang dan di ruangan terbuka tidak boleh melibatkan lebih dari 40 orang. Tempat beribadah dapat dibuka kembali dengan tetap menjunjung tinggi standar dan protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker. Selain itu, untuk tempat hiburan, taman, supermarket, rumah makan, pasar malam juga dapat dibuka kembali. Selanjutnya, fase kedua akan dimulai pada tanggal 15 2020. Ditandai dengan dibukanya kembali tempat pariwisata dan Komisi Pemilihan Umum akan dapat melanjutkan kembali proses pemilihan kepala daerah atau pilkada sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pada fase ketiga akan diterapkan pada tanggal 1 Juli. Di mana sekolah-sekolah sudah dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar protokol kesehatan. Saat rencana tersebut ditanyakan kepada juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak yang juga merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ia mengakui baru Samarinda yang mengajukan new normal. Ya, jadi sebenarnya begini, kita jangan sampai juga terkesan bagaimana juga sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Samarinda, dan sampai ini terkesan latah ya, latah karena sudah didorong beberapa, maka kita juga akan melakukan yang normal. Karena tentunya untuk melaksanakan ini, bagaimana kami jelaskan kemarin, ada kriteria yang perlu harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah terutama bagaimana tingkat perkembangan epidemiologinya. Yang paling utama adalah sampai sejauh mana nilai reproduksinya, yaitu RT-nya ataupun R0 dan RT-nya. Nah, kalau dia nilai ini masih di atas 1, maka itu diharapkan jangan dulu untuk melonggarkan atau melakukan masuk ke dalam era new normal. Karena kalau dia 1 artinya masih mungkin kan orang bisa menularkan pada orang lain. Ya. Jadi kalau katakan RT1 artinya orang yang terkonfirmasi positif dia tidak menularkan kepada yang lain, apalagi kalau kurang. Tapi kalau sudah lebih dari 1, apalagi 2, artinya yang terkonfirmasi positif hari itu bisa menularkan ke 2 orang. Artinya kalau ini dikatakan seperti ini, berarti berpotensi masih terjadinya penularan, terutama penularan secara transmisi lokal. Yang kita harapkan adalah kondisi ini sebenarnya yang dilihat adalah harusnya sudah terjadi penurunan, pengendalian kasus dan terjadi penurunan pada dalam 3 minggu sejak puncak terakhir. Terjadinya puncak kasus terakhir. Nah, ini yang perlu juga dilihat, sebenarnya dicermati secara seksama oleh Samarinda. Memang kelihatan selama ini ada kecenderungan sudah menurun, dan mudah-mudahan itu memang sudah penurunannya selama 3 minggu. Dan mereka juga untuk memastikan itu juga sudah melakukan rapid test cukup massal atau cukup banyak untuk melihat sebenarnya tingkat sebaran dan juga tingkat penurunan COVID yang ada di masyarakat. Sambil melihat sampai sejauh mana apakah memang ada potensi sudah terjadi transmisi lokal atau tidak. Nah, di samping itu adalah bagaimana juga kesiapan dari sistem kesehatan yang ada di Samarinda, kemampuan dari rumah sakit memberikan layanan untuk bisa mengcover seluruh nanti kasus-kasus yang bisa terjadi
setelah pasca pelonggaran. Karena bisa saja ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga perlu dihitung. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, meski Wali Kota Samarinda berencana membuka kembali pelayanan kantor, rumah ibadah dan tempat-tempat umum pada tanggal 1 Juni, ternyata rencana tersebut tidak termasuk dalam 25 kabupaten kota yang dirilis Istana Negara untuk melaksanakan new normal. Simak informasinya. Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang mengklaim siap melaksanakan new normal yang dimulai pada 1 Juni. Kesiapan tersebut telah diyakinkan oleh terbitnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda kepada tim gugus tugas penanganan COVID-19. Pelaksanaan new normal versi Kota Samarinda ada 3 tahap yang diistilahkan sebagai fase relaksasi. Pertama pada 1 Juni dengan membolehkan warga membuka mal, rumah ibadah, dan perkantoran. Kemudian fase kedua pada 15 Juni ditandai boleh membuka tempat-tempat hiburan dan KPU akan melaksanakan tahapan pilkada. Hingga fase ketiga di mana anak-anak sekolah masuk ke kelas kembali. Namun menurut Andi Muhammad Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ada syarat-syarat yang harus dihitung oleh Kota Samarinda untuk melaksanakan pelonggaran. Selain persoalan epidemiologi, juga perhitungan terburuk jika tiba-tiba terjadi lonjakan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan. Oleh Samarinda memang kelihatan selama ini ada kecenderungan sudah menurun, dan mudah-mudahan itu memang sudah penurunannya selama 3 minggu. Dan mereka juga untuk memastikan itu juga sudah melakukan rapid test cukup massal atau cukup banyak untuk melihat sebenarnya tingkat sebaran dan juga tingkat penurunan COVID yang ada di masyarakat. Sambil melihat sampai sejauh mana apakah memang ada potensi terjadinya sudah terjadi transmisi lokal atau tidak. Nah, di samping itu adalah bagaimana juga kesiapan dari sistem kesehatan yang ada di Samarinda, kemampuan dari rumah sakit memberikan layanan untuk bisa mengcover seluruh nanti kasus-kasus yang bisa terjadi setelah pasca pelonggaran. Karena bisa saja ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga perlu dihitung. Kira-kira peningkatan ini nanti apakah sasaran pelayanan yang ada ini masih mampu menampung pelayanan di samping COVID, juga pelayanan penyakit-penyakit lain yang mungkin juga harus ditangani oleh wilayah itu. Nah, ini juga menjadi analisa yang harus diamati. Sampai sejauh mana juga ketersediaan baik sarana prasarana maupun juga tenaga yang ada. Menariknya, meski Wali Kota Samarinda sudah menerbitkan surat keputusan 1 Juni telah memulai era new normal di Samarinda, tapi rencana tersebut tidak termasuk dari 25 kabupaten dan kota Indonesia yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada hari Kamis. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.